lagi katakan, we give you all the glory. We give you berdoa Tuhan, biar hidup kami seperti mur yang harum naik di hadapan-Mu Tuhan. Seperti narwastu yang naik di hadapan-Mu memberikan keharuman di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup yang pernah dihancurkan itu, you was crushed by iniquity. Saat hidupmu kau hancurkan, by your stripe I am healed. Karena bilur-bilurmu kami disembuhkan. Pada saat ada hati yang remuk dan patah, pada saat ada hidup yang dihancurkan, yang murni, mur itu mengalir dan memberikan kesembuhan buat bangsa ini. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, bicara kepada setiap umat-Mu yang Kau kasih dan Kau cintai. Marilah Roh Kudus, biar Kau terus menjamah setiap hidup kami. Berikan hikmat dan pengertian dalam hidup kami. Roh wahyu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap saudara yang percaya berkata amin, amin. Tidak mudah buat saya berdiri di sini, saudara. Saudara harus menaklukkan mimbarnya Mahanim. Tapi nggak tahu terakhir ini saya dipanggil ibu kirim surat cinta ke saya. Kamu kenapa tolak cinta saya? Dan hari ini saya terima bu lamarannya. Saudara, saya sering tonton yang setiap Sabtu ini saudara di YouTube. Saya lihat, saya duduk, saya menikmati, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya diberkati sekali. Dan saya belajar banyak apa yang saudara lakukan. Hari ini pun saya duduk di situ, saya berkata, wow. Seperti sesuatu hidup yang dipecah dan mengalirkan kemurnian. Seperti dupa yang harum di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, tadi ibu cerita, saya bacakan satu ayat saudara. Dalam kitab The Message, seorang anak yang dididik itu harus crush, harus dihancurkan. Kalau saudara didengar cerita tentang Tibet, tentang suku yang ada di Cina dan kemudian Hawaii dan bahkan di bangsa kita sendiri. Alkitab berkata, my dear child, don't shrug off, jangan anggap enteng God discipline, didikan Tuhan. Jangan anggap enteng setiap didikan Tuhan. But don't be crushed by it. Jangan kau hancur, remuk, dan kau berkeping-keping dan tidak mengalirkan suasana aroma yang baru. Tetapi Alkitab berkata, God is educating you. Tuhan itu mendidik engkau. That's why you must never drop out. Kau gak boleh keluar. Saudara tidak boleh hancur, berkeping-keping dan tidak mengeluarkan aroma yang baru. Saudara tidak boleh drop out, keluar dari setiap jalurnya Tuhan. Dan yang terakhir berkata, this trouble you in is not a punishment. Ini bukan hukuman, but it's training. Amin. Saya berdoa saudara, setiap kali engkau ngalami namanya tekanan atau seperti engkau dihancurkan sesuatu, bukan membuat engkau jadi remuk, membuat engkau berkeping-keping, tapi seperti ibu ceritakan, membuat engkau be a man, be a wonder woman, be a warrior. Setiap kali didikan Tuhan, jangan membuat kau hancur. Jangan pernah kau drop out.
jangan pernah kau berkata ini adalah hukuman. Suatu kali Yesus berjalan, dan tiba-tiba ada satu ayat yang menyentak hati saya, berkata di kitab Yohanes pasal 4. Kita berkata dia harus melintasi daerah Samaria. Saya berdoa, saya bertanya, Tuhan, tidak ada satu ayat firman Tuhan di Alkitab yang meaningless, yang gak ada artinya. Kalau sampai engkau berkata engkau harus melewati daerah Samaria, ada satu desa bernama Sikar di sana. Dan ada seorang pelacur dengan 5 suami, kata Alkitab, duduk di pinggir sumur di situ. Kenapa engkau memakai kata Yesus harus melintasi daerah itu? Dan ayat itu menjelaskan orang Yahudi tidak pernah melintas daerah itu. Dia berputar untuk pergi ke satu tempat dan dia tidak mau melintas Samaria. Tapi hari itu alarm Tuhan berbunyi. Seperti radar itu berbunyi, ketip, ketip. Orang Jawa bilang seperti alarm itu berbunyi, terus berbunyi di hati Tuhan. Dan alarm itu mau berkata, kau harus masuk ke sana. Ada satu pribadi yang sedang duduk di pinggir sumur. Ini semua saudara yang Tuhan ajarkan, ini di luar dari hidup saya. Saya bingung sekali. Saya nggak tahu yang namanya kasih itu seperti apa, cinta itu seperti apa. Saya banyak belajar dari ibu. Hari itu Tuhan harus melintasi daerah itu. Dan Roh Kudus harus tuntun dia, berkata masuk nak. Langgar law, langgar hukum hari itu. Karena engkau harus bertemu dengan seseorang yang hidupnya hancur, yang sedang duduk di pinggir sumur, yang kata Alkitab zaman itu berkata wanita tidak boleh keluar siang hari, itu pasti pelacur. Dia harus di dalam rumah. Dia tungguin suaminya di rumah. Saudara yang pernah pergi red carpet, teman kami masuk ke Afghanistan itu isinya di kampung cuma isinya wanita dan anak-anak kecil. Mereka gak boleh keluar. Dan Alkitab berkata Yesus harus ke sana. Dalam hidup kita, ibu sekalian ngomong apa? Kalau Tuhan mendapatkan sebuah getaran cinta, passion dari hidup yang hancur, yang remuk, dan kau tidak pernah menganggap itu sebagai sesuatu punishment dalam hidupmu, tapi kau berkata ini seperti mur Tuhan yang pecah. Tuhan, Alkitab berkata Tuhan harus menjumpai saudara. Dia menoleh kepada saudara. Dia tertarik dalam hidup saudara. Dan di dalam perikop itu adalah perikop yang paling dalam. Keluar penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran di perikop itu. Di dalam perikop itu keluar pertama kali Yesus berkata kepada Petrus, kepada muridnya, dia bertanya, menurutmu aku ini siapa? Kepada muridnya dia bertanya, menurut kalian aku ini siapa? Yeremia, Yohanes Pembaptis, nabi yang akan datang. Tapi khusus kepada wanita Samaria ini, Yesus ngomong, aku orangnya, Mesias. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya kepada sembarang orang kalau dia seorang Mesias. Tapi khusus di pinggir sumur ini kepada seorang pelacur yang hidupnya hancur, dia berkata, aku ini seorang Mesias. Dan hari itu satu desa, satu kota dilawat Tuhan luar biasa bertobat. Yang orang Yahudi tidak mau melintasi, hari itu Tuhan tinggal 3 hari bermalam di sana. Pada saat kau ada hidup yang hancur, yang remuk, yang kau rindukan kepada Tuhan, membuat Tuhan berkata, aku akan langgar hukum itu. Dan aku akan spend time di situ. Bahkan aku akan tidur di sana. Dan bersekutu dengan putra-putriku di sana. Wanita ini adalah simbol dari sebuah hidup yang pernah hancur dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi yang kedua saudara. Saudara kenal nama Maria berkali-kali di Alkitab. Dan ini adalah seorang Maria Lazarus. Kita seringkali mendengar Betania itu adalah salah satu katanya
kata dari kata Betania adalah the house of death atau rumah kencan. Bahkan kalau saudara baca di kitab Lukas, nanti Yesus datang yang kedua kali akan menjemput salah satunya dekat dengan Betania. Bukan di Yerusalem. Bukan di namanya kota suci, itu bukan. Tapi dia akan menjemput mempelainya di Betania. Bahkan Alkitab pun berkata, sebelum Yesus mati disalib, 6 hari kata Alkitab di kitab Yohanes pasal yang ke-12, 6 hari sebelum Yesus disalib, dia kencan. Dia gak bisa tidak jumpai kekasihnya. Dia mau pamit, mau berkata, Maria, mau bicara, aku mau pulang. Dia gak pergi ke Yerusalem, tempat di mana ada bait Allah di situ, ruang suci dan ruang maha suci. Dia pergi kemana saudara? Betania. Kalau orang mau meninggal, atau orang mau pulang, atau pergi jauh, dia pasti akan jumpai orang yang paling dia kasih. Dan hari itu, Tuhan jumpai Maria. Yang membuat saya kagum adalah, pada saat Tuhan jumpai Maria, di kitab Yohanes yang sama berkata, ini adalah wanita yang pernah mengurapi Yesus dengan mur. Jadi Maria itu 2 kali mengurapi Yesus. 1 dengan mur, 1 dengan narwastu. Dan saudara tahu, pada saat Yesus diurapi dengan mur, saya cukup syok, saya berkata, Tuhan, kenapa engkau diurapi dengan mur? Dan pada saat Maria sedang mengurapi kaki Yesus dengan mur, semua muridnya berkata nggak ngerti. Marta nggak ngerti. Bahkan salah seorang muridnya bernama Yudas Iskariot yang sudah 3,5 tahun bersama Tuhan berkata, ini pemborosan. Bahkan dia berkata, ngapain dibuang-buang? Duitnya ini buat apa? Ini buat apa? Persembahan narwastu, dan yang kedua adalah mur. Saudara tahu, arti mur itu artinya adalah pahit. Saudara tahu, pohon mur itu untuk mengeluarkan getah, itu harus banyak dilukai. Baru getahnya keluar. Setelah getah itu keluar, akan membeku. Untuk menghasilkan mur yang terbaik adalah, mur itu harus dipanaskan paling tinggi. Dan dia harus dibekukan paling rendah. Hidup kita harus dipanaskan paling tinggi. Dan kau harus direndahkan yang paling rendah. Dan mur menghasilkan mur yang terbaik, itu harus di-crush, dihancurkan. Saya waktu baca ini saya berkata, Tuhan, pada saat Maria mengurapi kakimu dengan mur, kau marah dengan murid berkata, jangan ganggu dia. Dia sedang persiapkan penguburanku. Saudara tahu, minyak pertama kali yang disebut Alkitab adalah mur di kitab Keluaran. Tapi minyak terakhir yang disebut Tuhan di kitab Wahyu adalah mur. 3 orang Majus datang temui Yesus. Dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Di zaman itu, seorang raja berhak terima emas, kemenyan, dan mur. Dan bahkan di zaman itu harga mur lebih mahal daripada emas. Saudara tahu, pada saat Yesus terima namanya persembahan mur, buat orang tua Yesus itu gak bisa ngerti. Karena mur adalah lambang kematian. Menghancurkan. Tapi Alkitab berkata, He was crushed by our iniquity. Dia dihancurkan oleh karena pelanggaran kita. Supaya oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ibu tadi bilang, ada masa gelap tapi ini juga masa tuaian. Ternyata mur adalah lambang di mana Yesus pada saat orang Majus, dan orang Majus itu bukan hanya sekedar raja. Orang Majus itu adalah kingsmaker. Saudara tahu kingsmaker? Kingsmaker adalah orang yang mentabiskan, yang berkata, kau layak jadi raja. Dan pada saat orang Majus yang bukan hanya sekedar raja, tapi adalah kingsmaker, bertemu dengan bayi itu,
Alkitab bukan berkata bayi, tapi anak. Karena sudah tinggal di rumah. Itu umur Yesus sekitar 2 tahun. Begitu dia lihat Yesus, dia langsung worship. Seorang raja, dia bisa ngerti siapa yang dia datangin. Dan dia sujud menyembah di bawah anak umur 2 tahun. Dan bahkan diperkirakan si orang Majus ini, dia tahu apa yang dia bawa. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dari mana? Dari bintang. Pada saat Ibu Yesus menerima korban persembahan mur itu, dia berkata, kalau emas itu wajar nak. Kalau kemenyan itu wajar persembahan itu. Tapi kalau sampai ada orang membawa korban persembahan adalah mur, ini gak wajar. Ini lambang kematian. Ini lambang sesuatu penguburan. Tapi tadi saya katakan, kitab kita, minyak pertama kali di kitab Keluaran adalah mur. Dan minyak terakhir ditulis di kitab Wahyu adalah mur. Yesus pertama kali dapat korban persembahan, ditabiskan menjadi seorang raja oleh seorang media Persia, orang Majus itu dengan persembahan mur. Dan begitu Yesus mati, dibalsam dengan mur oleh Nikodemus. Hari itu, begitu Maria terima korban persembahan mur, dia tahu satu ayat berkata, He was born to die. Dia lahir untuk mati, untuk membawa kebangkitan dan membebaskan. Mur adalah lambang kau dihancurkan, tapi sesuatu yang mulia akan keluar. 12 tahun kita ngalami, betul saudara? Besok kita akan ngalami masa-masa terhebat dalam hidup kita. Mur-mur mengalir begitu luar biasa. Makanya Yesus marah dengan muridnya, kenapa kamu ganggu dia? Dia sedang melayani keilahianku. Dia sedang urapi kakiku dengan minyak mur. Mengurapi penguburanku. Kenapa hanya Maria yang tahu? Kenapa yang lain gak tahu? Makanya Yesus datang pergi ke Betania. Karena dia ketemu dengan the house of death. Tempat di mana dia kencan. Tempat dia bertemu dengan kekasihnya. Karena kekasihnya akan ngerti apa yang dialami. Yesus sangat tertekan hari itu. Alkitab berkata peluhnya menjadi darah. Dia ngerti cara matinya. Dia akan dihancurkan sampai tidak diketahui wajahnya seperti apa. Dia ngerti cara matinya. Dia ngerti cara disalibnya. Dibunuhnya seperti apa. Dia ngerti walaupun dia tidak pernah mati dibunuh. Tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia butuh ketemu dengan kekasihnya. Dan kekasihnya membawa mur. Dan berkata, wow, kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Hidupku diawali dengan mur. Dan diakhiri dengan mur. Harus dipanaskan paling tinggi. Supaya keluar uap bau wangian. Tapi harus direndahkan paling rendah. Dengan suhu terendah. Baru yang murni mur itu akan keluar. Saya berkata, Tuhan, kenapa kau datangi Maria di Betania? Dia tahu. Dia layani aku. Tidak ada treasure without pressure. Amin. Tidak ada harta yang mulia keluar tanpa sebuah tekanan dan tanpa sebuah didikan Tuhan. Tapi jangan sampai engkau hancur atau drop out atau engkau berkata, I quit. Enggak. Tapi engkau berkata, ini akan membuat murku keluar dan menjadi dupa yang harum. Suatu kali saya lihat satu film, saudara, dari seorang hamba Tuhan yang terkenal bernama Kathryn Kuhlman. Saya nggak tahu Tuhan Roh Kudus ngomong kamu belajar lihat dia. Saya lihat berkali, saya pelajari detail hidupnya dia. 15 terakhir sebelum beliau meninggal, itu paling terdahsyat dia ngalami namanya mujizat dalam hidupnya. Dan Kathryn Kuhlman itu bukan wanita baik-baik. Istilahnya hidupnya itu baik. Sebelum pada awal dia pelayanan, pertama kali dia ngawali pelayanan. Kemudian sampai Tuhan percayakan jemaat 2000 di Denver. Dia kasih nama gerejanya Tabernacle.
Si Kathryn Kuhlman itu bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu bernama Waltrip, seorang penginjil juga. Dan akhirnya mereka jatuh cinta. Si laki-laki ini kemudian menceraikan istrinya dan meninggalkan anaknya hanya untuk menikah dengan Kathryn Kuhlman. Pada saat mereka menikah, seluruh jemaatnya sudah ngomong. Teman baiknya, saudara karibnya sudah berkata, jangan. Akan hancur. Butuh waktu berapa lama saudara? 7 bulan. Itu pelayanan bersih, hancur, berantakan. Mereka menikah. Dan yang lucu saya lihat di YouTube, saya berkata, Kathryn Kuhlman sadar 6 jam setelah nikah. Dia sadar dia salah. Setelah 6 jam. Dan selama 4-5 tahun, hampir 7 tahun. Dia selalu mendengar suaminya khotbah, dia duduk di belakang. Itu nangis terus. Sambil menangis. Orang berpikir dia dijamah Tuhan atau segala macam. Dia nangis, dia berkata, Tuhan bagaimana aku bisa lepas dari keterjebakan ini. 6 jam setelah nikah dia sadar. Dan hidupnya terus dalam sebuah tekanan. Sampai akhirnya 7 tahun kemudian di California, dia sedang berjalan. Dan hari itu dia berjalan sampai kepada jalan namanya jalan buntu di situ. Di situ Roh Kudus bicara kuat dalam hidupnya. Dia dilawat Tuhan sekali lagi. Dan dia berkata, ini adalah jalan kematian. Ini adalah crush, menghancurkan. Dia berkata, laki-laki itu bukan tidak saya cintai, saya sangat cinta kepada dia. Dan dia memutuskan, Tuhan, aku tinggalkan dia. Dia beli tiket, dia terima undangan panggilan untuk khotbah di tempat lain. Dan dia pergi satu jalan, dia pergi tinggalkan suaminya. Dan sejak hari itu, jangan dipikir langsung dia naik saudara. Kehancuran demi kehancuran dia alami. Dia khotbah sudah siap di depan 3.000 orang, sedang naik mimbar. Dia ambil disabet mic-nya. Dan pendeta itu ngomong, lu kan wanita bercerai. Lu nikahi suami orang, minta maaf dulu sama jemaat. Dan gak jadi khotbah. Dia harus pulang ke hotel. Dia menangis. Dan itu berkali-kali. Sampai dia ucapkan satu pernyataan berkata, Tuhan mengampuni. Tapi manusia tidak mengampuni. Setiap kali dia naik mimbar, orang akan menghakimi dia. Berkali-kali. Diambil mic-nya, disuruh turun, dipermalukan depan orang itu berkali-kali. Sampai akhirnya dia ketemu dengan satu kelompok yang begitu mengasihi dia. Dan saudara tahu, setiap kali dia naik mimbar, dia selalu berkata, I die for 1,000 death. Aku mati dari kematian beribu-ribu kali. Ternyata jalannya tidak bisa kalau engkau tidak dihancurkan. Seperti mur itu harus keluar yang murni dalam hidupmu. Dan di akhir hidupnya 15 tahun terakhir. Setiap kali orang datang ibadah. Belum masuk gedung. Itu semua kanker, keder semua. Dan pada sembuh semua. Ibadah berjam-jam. Seperti di Mahanaim. Berjam-jam. Beneran. 5 jam bu. 4 jam, 5 jam. Dalam hadirat Tuhan. Setiap kali dia buat KKR khotbah 10.000, selalu ada 3.000 di luar. Dia siapkan tempat 15.000, selalu ada 5.000 orang di luar gak bisa masuk. Saking orang berjubel. 15 tahun terakhir sebelum beliau meninggal. Beliau meninggal usia 60 sekian. Sampai pernah suatu kali dia harus keluar karena terlalu penuh orang. Dia harus masuk melalui dapur. Koki sedang masak. Dia hanya jalan. Dan semua koki jatuh. Semua tanpa disentuh. Bertobat dan terima Yesus. Saya mau cerita hidup yang pernah mengalami kehancuran. Dan orang ini ngomong sesuatu saudara. Dia ngomong begini. Pada saat nanti aku akan memandang wajah Yesus yang mengagumkan. Yesus yang terkasih.
dia akan ucapkan satu kata, I've tried. Try and try. Aku telah berusaha. Dan pekerjaan yang aku lakukan tidak sempurna Tuhan. Karena aku manusia biasa. Dan aku bisa melakukan kekeliruan. Bahkan aku pun pernah gagal. Dan aku menyesal. But Lord, I do my best. I give you my best. Dan kau tahu, aku sudah coba dan aku akan lakukan yang terbaik buat hidupmu. Sebelum beliau meninggal, di belakang mimbar dia mau keluar. Dia pegang satu curtain itu apa ya? Korden. Kalau saya lebih mudeng bahasa Inggris ya. Dia pegang korden, saudara. Terus stafnya mengelilingi dia. Dan dia berdoa, Lord, give me one more chance. Kenapa saudara? Dia mau kolaps. Dia mau kolaps. Stafnya nggak tahu, dia kolaps, dia mau kolaps. Beri aku kesempatan khotbah sekali lagi. Dan setelah dia berdoa, stafnya nggak tahu apa yang dia alami. Badannya sudah sakit semua. Dia keluar. Dia pimpin ibadah. Dia lakukan ibadah 5 jam berdiri. Begitu dia selesai, amin. Geletak. Kolaps. Diangkat mayatnya, diangkat tubuhnya. Dibawa ke satu rumah sakit. Di sana dioperasi, jantungnya membengkak. Dia bekerja keras. Bahkan seorang penginjil terkenal bernama Oral Robert datangi dia. Dan hari itu datangi Kathryn Kuhlman berkata, Kathryn, dan Oral Robert ini punya spesialis. Kalau tangan kanannya merah, dia rasakan pengurapan Tuhan. Siapapun yang disentuh pasti sembuh. Dan hari itu Oral Robert bersama staf Kathryn masuk ke kamar rumah sakit itu. Dan tiba-tiba Oral berkata, Kathryn sudah gak bisa ngomong. Sejak dia jatuh itu sudah gak bisa ngomong. Tubuhnya terlalu lemah. Udah kurus sekali. Sudah gak bisa bicara. Sudah pakai bahasa isyarat. Dan dia berkata, Kathryn, Tuhan sedang mengurapi tanganku. Dan kalau hari ini aku tumpangan tangan pasti kamu sembuh. Seperti biasa aku lakukan di depan banyak orang. Tiba-tiba Kathryn, orang Jawa itu apa? Nyampluk, bahasa Indonesia apa sudah? Menangkis. Menangkis kan begini. Bukan, tapi disampluk, menepis. Ditepis berkali-kali. Setiap kali mau ditumpangi tangan, ditepis lagi. Setiap kali mau ditumpangi tangan, ditepis lagi. Orang bertanya sama Kathryn, kamu mau apa Kathryn? Gak bisa ngomong. Dia mau pulang. Dan dia pulang. Dan setiap kali dia naik ke mimbar selalu berkata, I die for the 1,000 die. Aku mati dari ribuan kematian yang aku pernah lewati dalam hidupku. Sepertimu. Kalau saudara lihat ada satu wanita lagi yang Tuhan cintai. Di kitab Yohanes pasal 9. Dia seorang pelacur yang kedapatan berbuat zina. Dan hari itu Tuhan berkata, mau apa? 10 orang Farisi yang sangat terhormat berkata, hukum Musa berkata lempari batu sampai mati. Hukumnya berkata demikian Tuhan. Hukumnya lempari batu sampai mati. Dan diperkirakan di Yohanes 9 itu adalah Maria Magdalena. Para ahli berkata diperkirakan itu pasti Maria Magdalena. Dan perempuan itu sangat ketakutan. Karena hukumnya berkata dia harus mati di rajam batu. Dan memang dia tertangkap basah berbuat zina. Dan di hadapan para imam. Dan dia harus mati. Hari itu nyawanya dipertaruhkan di mulut Yesus. Dan Tuhan berkata, dia coba ngorek-ngorek di bawah. Dia tulis sesuatu. Hari ini para ahli Alkitab sedang bertanya-tanya, Yesus nulis apa sih di bawah? Saudara ada yang tahu? Tolong saya diberitahu, Yesus nulis apa di bawah?
Dan semua berkata, ayo Tuhan jawab. Firman-Mu berkata lempar batu kalau dia berbuat zina. Firman berkata, hukum Musa berkata dilempar batu. Begitu mereka mendesak Yesus untuk menjawab, Yesus berdiri dan berkata, kalau kamu gak pernah berbuat dosa, lempar pertama. Alkitab berkata yang paling pergi duluan siapa? Yang paling tua. Dosanya paling banyak. Saudara tahu yang ditulis Yesus di tanah apa? Yesus tulis nama wanita-wanita simpanan 10 orang itu, tulis satu-satu. Sombong lu, tulis satu-satu nama wanita simpanannya satu nama. Dan hari itu Maria Magdalena berhutang nyawa, saudara. Ada seorang nabi besar, rabi terhormat, yang menyelamatkan nyawaku. Crush. He was crushed because our iniquity. Dia dihancurkan oleh karena pelanggaran kita. Supaya oleh karena bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Crush. Wanita itu sedang hancur hidupnya. Dan wanita itu menjadi pengikut Yesus. Kata Alkitab, mengiring kemana Yesus pergi. Bahkan dia melayani Tuhan dengan hartanya. Maria Magdalena. Saya cukup syok. Begitu minggu pagi-pagi, Maria lari ke kubur. Dia cari jasad Yesus. Saudara, Maria itu bukan hanya cinta Yesus yang hidup, jasadnya pun dia cinta. Dia lari ke kubur, dia lihat batu itu terguling, dan dia bertanya, Tuhan hilang, dicuri orang. Dia panggil muridnya Petrus dan Yohanes. Coba tolong lihat di dalam, Tuhan, mayatnya hilang, diambil orang. Mereka lari ke dalam dan dicari, memang gak ada. Dan pada saat mereka lari keluar, si Maria Magdalena, saudara tahu, 12 murid Yesus, Alkitab berkata dia masuk ke rumah mengunci dirinya karena ketakutan. Tapi Maria Magdalena, dia di depan kubur itu, dia diam di sana, dia menangis. Dia berkata, Tuhan, kau di mana? Dia bukan hanya cinta Tuhan, tapi dia berkata, kau di mana? Jasadmu di mana? Nangis, ibu itu nangis di situ. Maria Magdalena, wanita yang pernah mau dirajam batu itu. Dan Maria yang sama, yang pernah menyeka kaki Yesus dengan air mata. Dan Maria yang sama pernah ngurapi Yesus dengan minyak narwastu. Hari itu dia berkata, kau Tuhan di mana? 2 malaikat muncul di kepala dan di kaki. Kerub itu kan kepala dan kaki. Maria lihat. Orang Jawa bilang gak direwes. Lihat malaikat loh saudara, saya aja belum pernah lihat. Gak direwes. Ibu kenapa? Tuhan, kalau Tuhan tahu di mana jasad Tuhanku, tolong beritahu. 2 muridnya pergi masuk ke rumah dan mengunci dirinya berserta dengan murid yang lain. Tapi orang yang sangat mencintai Tuhan, ibu ngomong berkali-kali, kalau ada getaran cinta, seperti wanita Samaria, Tuhan harus melintasi tempat itu. Saya belajar, Bu. Ibu banyak impartasi cinta dalam hidup saya. Setiap kali ada getaran cinta membuat Tuhan tidak tahan. Dan hari itu saudara harus tahu, Yesus harus bawa korban persembahan darahnya sendiri. Masuk ke ruang Maha Kudus ketemu dengan Bapa untuk memercikan dan membasuh dosa seluruh umat manusia. Betul? Hari itu dia sebagai korban the lamb that was slain, domba yang disembelih yang tidak bercacat bercela, harus masuk ke ruang Maha Kudus dan bertemu dengan Bapa di surga. Sambil membawa darahnya, bukan membawa korban tapi membawa dirinya sebagai domba. Tapi yang saya kaget, saya syok baca Alkitab. Tuhan jumpai Maria dulu. Dia gak langsung baca Alkitab, saya sudah selidiki, saya benar sih gak sih Tuhan. Dia jumpai Maria dulu.
Dan bahkan dia berkata kepada Maria, jangan sentuh aku. Karena refleks orang ini begitu Tuhan muncul, dia langsung ke bawah. Dia langsung pegang kakinya. Dia langsung ingin pegang kaki Yesus. Jangan sentuh aku Maria, aku belum kepada Bapa. Aku belum temui Bapa. Saya berkata, Tuhan, ini siapa? Sampai engkau harus temui dia. Harus ke Samaria. Ini blow up my mind, membuat saya gak ngerti. Dia datang harus. Maria, jangan sentuh aku harus pergi kepada Bapa. Yang adalah Bapamu, Bapakku, Allahku dan Allahmu. Dia sedang membawa korban. Terhenti sebentar gara-gara lihat kekasihnya sedang menangis. Di minggu pagi itu dia berkata kepada Maria, jangan sentuh aku. Di minggu sore baca Alkitab, Yesus muncul di tengah-tengah muridnya sedang ketakutan di rumah. Ngomong, sentuh ini. Percaya gak kamu? Sentuh ini lubang. Sentuh ini bolong. Sentuh ini bolong. Di minggu sore hari yang sama dia berkata, sentuh ini. Tuhan Yesus sudah menghadap Bapa. Tapi kepada Maria, dia jumpai pertama kali dulu. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang Ibu Sri Ali ngomong, getarkan hatinya. Yang kata Alkitab berkata, dia harus melintasi Samaria. Dia harus jumpai Maria Magdalena. Saudara, saya berdoa, kita ngerti. Pada saat Alkitab berkata, Daud memberi nama putranya bernama Salomo, yang artinya adalah peace, betul? Tiba-tiba Nabi Nathan datangi dia, disuruh Tuhan memberi nama anaknya siapa? Yedijah, yang artinya apa? The beloved by Jehovah. Sekarang yang terkenal namanya siapa? Salomo. Daud tahu, kalau kamu dicintai. Nama Daud artinya apa? Dicintai, the beloved. Begitu putranya diberi nama Salomo yang artinya peace. Sudah tenanglah, peace. Shalom. Shalom saudara, shalom. Aman. Tuhan ngomong sama nabinya, jangan Salomo. Yedijah yang dicintai oleh Jehovah. Daud ngerti konsekuensinya. Daud tahu, kalau kamu mau dicintai kayak bapakmu, crush, kau akan dihancurkan. Tetap pakai nama Salomo, peace. Tapi akhir hidupnya tidak seperti bapaknya Daud. Saudara, saya tahu mana itu dicintai Tuhan. Amin. Saya dengar banyak yang saudara lewati karena engkau dicintai Tuhan. Terakhir Ibu, saya nggak bisa panjang-panjang kalau khotbah Bu. Ini sudah khotbah depan Ibu aja sudah mujizat saya ini. Biasanya tuh ngewel tuh berhari-hari saudara tahu. Seminggu saya nggak tidur saudara kalau khotbah di mana itu. Tapi hari ini yang khusus ini nggak tuh Bu. Saya nggak tahu kenapa hati saya bisa peace. Sudah dilamar saya sama Ibu. Saudara, terakhir. Mur itu selain dia dihancurkan atau dilukai batangnya berkali-kali supaya menghasilkan getah yang terbaik dan mur yang terbaik. Mur itu juga artinya bitter atau pahit. Dan saya mau ingatkan kepada saudara bahwa minyak yang sama pernah dipersembahkan pada saat Yesus lahir untuk berkata kepada destiny-nya, berkata he was born to die, dia lahir untuk mati. Dan Yesus lahir untuk mati, tapi untuk menyelamatkan dunia. Itu cara Tuhan. Tapi fungsi mur saudara, yang terakhir adalah dia adalah minyak. Selain bisa dibuat jadi parfum untuk beauty treatment, Ratu Esther pun harus direndam 6 bulan supaya detox
buat orang jadi cerdas. Tapi juga mur yang sama pernah mau hampir dicucukkan di mulut Yesus. Untuk apa? Untuk painkiller. Dan Yesus menolak. Kenapa? Dia harus tanggung derita itu sampai genap. Kesakitan di salib itu tidak boleh dibius. Itu dicampurin mur dalamnya. Tapi juga mur artinya adalah bisa dipakai untuk wangi-wangian. Di bait Allah Salomo, di kemah suci, ngobatin luka dan segala macam. Bahkan sampai orang berkata, kalau kamu punya luka apapun, kasih mur pasti sembuh. Kalau nggak pernah sembuh, kasih mur pasti sembuh. Sesuatu yang dihancurkan, yang murni, yang harus dipanaskan paling tinggi, harus direndahkan suhu paling rendah, akan menghasilkan sesuatu yang murni dan menjadi kesembuhan bagi banyak bangsa. Dan raja-raja ini membawa, orang Majus ini membawa mur sebagai lambang kematian Yesus. Tapi mur yang sama adalah, saudara tahu, Abraham membawa Ishak di mana? Moria. Baca Alkitab. Kata Moria, akar katanya apa? Mur. Dia harus crush, dihancurkan di Moria. Yesus yang sama disalib di mana? Di gunung mana? Moria. Kata Moria, akar katanya apa? Mur. Alkitab dimulai dengan minyak mur di kitab Keluaran. Diakhiri kitab Wahyu dengan minyak mur. Saya berdoa, kita sama-sama, kalau di crush, dihancurkan, bukan kepahitan, tapi mur itu keluar. Dan itu menyembuhkan banyak orang. Saudara akan menyembuhkan banyak orang. Saudara akan wangi di pelataran bait Allah. Saudara akan bisa detox banyak racun dimanapun. Karena murmu keluar. Kamu harus di crush, dihancurkan. Dan saudara tahu, minyak yang sama keluar dalam hidup Abraham. Pada saat dia letakkan Ishak di gunung Mur. Dan minyak yang sama keluar dalam hidup Yesus di atas bukit Golgota. Dan saudara dan saya disembuhkan. Saya nggak tahu saudara pernah dengar cerita ini, tapi saya suka dengan cerita ini. Di Filipina ada seorang anak umur 5 tahun. Dia tuh setiap hari pergi ke gereja saudara. Dan kalau ke gereja itu harus lewati jalan yang ramai, yang mengerikan karena banyak jalan-jalan yang mobil-mobil yang lalu lintas begitu luar biasa. Dan anak ini bernama Andoy, ini orang Filipina. Ya ya nyebrang jalan sambil ketakutan karena mobilnya banyak, truk banyak dan jalannya cukup besar. Setelah dia nyebrang jalan, dia masuk ke dalam gedung gereja. Dan pada saat dia masuk ke dalam gedung gereja itu, dia menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, Andoy menghadap, sahabatku, aku tadi ini Tuhan jatuh cinta sama anak. Tapi anaknya gak suka sama aku Tuhan. Tapi gak apa-apa ya Tuhan, Tuhan tetap cinta sama aku. Anak kecil soalnya, anak umur anak kelas 5 SD. Dan dia ngomong tadi aku habis digampar sama mamiku Tuhan, sakit. Tapi Tuhan, mami mungkin lagi paceklik karena panennya gagal. Dan mungkin aku nakal, mama marah. Gak apa-apa ya Tuhan, ampuni mama. Aku mengasihi dia. Tadi pagi aku dikasih bekal sama mama. Aku lihat kucing kelaparan Tuhan. Aku kasih kucingnya sama bekalku. Aku lapar sih Tuhan. Tapi gak apa-apa. Andoy sayang sama Tuhan Yesus. Kau sahabatku. Itu berlangsung terus. Dan hari itu pada saat si Andoy sedang ngomong seperti itu, ada seorang hamba Tuhan di gereja itu mendengarkan ucapan dari anak kecil ini. Dan dia dengar, dia berkata, ini anak ngomong apa sih? Dia dengar, wah kok polos sekali, imannya tulus sekali. Terus dia panggil anak itu, kamu kalau sekarang kamu pulang dari gereja, mau pergi ke sekolah, harus ngomong sama Pak Pendeta. Kamu tak seberangkan jalan, supaya kamu gak ketabrak nanti takut-takut. Ya Pak Pendeta, terima kasih. Setiap hari kalau kamu mau kesini, kamu ngomong sama saya. Tak seberangin jalan. Ya. Dan hamba Tuhan itu setiap minggu cerita tentang iman yang polos dari seorang anak kecil ini.
Sampai suatu hari si Andoi berkata begini, sahabatku, dia masuk dalam gedung gereja, sebentar lagi engkau ulang tahun. Padahal Tuhan Yesus ulang tahunnya tidak tanggal 25 Desember. Tanggal berapa saudara? 20 Maret kata ibu. Itu ulang tahunnya Pak Agung tuh. 20 Maret Tuhan Yesus itu kalau lahir saudara. Besok diperingatkan bersama ya Bahtera khusus Natalan tanggal 20 Maret. Sebentar lagi engkau ulang tahun Tuhan, aku ingin bawa kado yang terbaik. Ini seperti mur. Seperti mur. Crush. Aku mau bawa kado yang terbaik. Ini kurang 2 hari sahabatku. Aku harap kau suka dengan kadoku. Ya anak sederhana polos. Dan hari itu tiba 20 Maret. 20 Maret tiba. Dia harus bawa kadonya. Tapi hari yang sama hamba Tuhan itu sakit sudah. Dia tidak bisa pimpin ibadah. Beliau harus masuk rumah sakit karena penyakitnya. Dia serahkan gereja dengan 3 wanita tua yang mengerikan. Gualanya minta ampun. Suka menggigit. Dan hari itu anak ini kecil Andoi. Dia nyebrang jalan. Senang sekali dia bawa kado. Dibungkus di dalam jaketnya. Dia lari-lari berkata, Tuhan sahabatku aku datang, aku membawa kado buat engkau. Dia lari, senang sekali dia lari dari belakang masuk ke dalam. Pada saat dia sedang lari begitu, nih ibu tua 3 yang di dalam kursi itu berkata, lu siapa anak kecil? Lu berisik, kita lagi doa, kita lagi hening. Orang Jawa enak kalau ngomong dicengkiwing. Cengkiwing itu apa? Ya supaya ditarik itulah. Ditarik begitu, lehernya ditarik sama ibu tua ini, saat dibawa keluar. Oma jangan oma, aku bawa kado buat sahabatku oma. Oh sudah kamu berisik. Tutup pintu gerejanya, dikunci dari dalam. Dan si Ando ini nangis di luar berkata sahabat. Karena dengan kepolosan dan ketulusan hatinya berkata, aku ingin bawa kado buat engkau, kenapa tidak boleh? Dan hari itu dia harus pulang dalam keadaan sedih. Menurut saya seperti Maria Magdalena. Pada saat lihat Tuhannya terbaring. Dia nangis sambil sedih. Dan dia lewat jalan raya yang sangat ganas itu. Dia gak lihat kanan, gak lihat kiri. Dihajar oleh bus. Dan anak itu meninggal seketika. Semua orang berkerumun mengelilingi anak itu dan berkata, anak siapa ini? Tapi di tengah anak itu sudah meninggal di situ. Orang berkerumun dan bertanya, anak siapa? Tiba-tiba ada seorang laki-laki cakep ganteng pakai baju putih. Dia langsung masuk dalam kerumunan itu. Dia masuk ke dalam, dia berkata ini sahabatku. Ini sahabatku. Tuhan tahu siapa nama anak ini, saya tahu nama anak ini. Tuhan tahu rumahnya, saya tahu rumahnya dia. Dan semua orang menyaksikan hari itu berkata, hati kami peace, hati kami damai, hati kami sukacita. Kami menangis melihat pribadi yang datang berbaju putih itu. Mereka gak kenali kalau itu Yesus. Dia gendong si Ando itu. Dan dalam cerita itu berkata, dia gendong sambil bercucuran air mata. Sahabatku, sahabatku, sahabatku. Dan dia bawa pergi ke rumah orang tuanya. Dan begitu sampai ke rumah orang tuanya melihat, menangis. Tapi orang tuanya bingung, ini siapa laki-laki ini? Dari tadi dia berkata cuma sahabatku. Terus kemudian ibunya berkata, kamu siapa? Dia hanya diam. Dia cium kening si Ando ini. Dia cium dan berkata, hari ini kamu bersama dengan aku. Kita keterima, kita ketemu bersama. Aku terima kadomu. Dan Tuhan pergi. Pendeta itu dengar kabar si anak kecil yang dia seberangkan jalan meninggal. Dia lari ke rumah orang tuanya. Dan dia bertanya, siapa yang membawa dia ke sini? Gak tahu, seorang pemuda. Kalau kami lihat wajahnya, kami hanya bisa menangis. Damai, cinta, kasih. Seperti itu. Seperti apa wajahnya? Seperti ini. Ngomong apa dia? Dia cuma ngomong, ini sahabatku, Bapak Ibu. Aku serahkan padamu. Pendeta itu menangis. Dan dia terima kadonya. Dan orang itu menerima kadonya. Iya, siapa dia?
Dialah Yesus. Dia tidak tahan setiap kali ada getaran cinta di hidup saudara. Itu yang membuat saudara, Tuhan berkata, dia harus melintasi daerah itu. Amin.